sesudah yang demikian itu. Al-mazkuri yang disebutkan min ihya'il qatil, dari menghidupkan yang terbunuh, wa ma qablahu, dan perkara yang sebelumnya, minal ayati, dari beberapa ayat. Fahia, maka dia yaitu kulub, hati, kal hijarati, seperti batu, fil qaswati, di dalam kerasnya, au asyaddu qaswah, atau lebih keras, minha, daripada batu. Wa inna, dan sesungguhnya, minal hijarati, dari batu-batu, lama yatafajjaru, ketika tertetes, minhu, dari batu, al anharu, akan sungai-sungai, wa inna minha, dan sesungguhnya daripada batu, lama yashaqqaqu, ada yang berlubang, fihi, padanya, nyanya batu. Idghamut ta'i, diidghamkan dengan ta, fil asli, di dalam asal, fis sini, pada huruf sin. Fayakhruju, maka akan mengeluarkan, minhu, dari batu, al-ma'u, air. Wa inna, dan sesungguhnya, minha, daripada batu, lama yahbitu, tatkala tertetes, yanzilu, akan menimbulkan, min uluwin, dari atasnya, ila asfali, kepada bawahnya, artinya berlubang. Min khosyatillah, dari takutnya kepada Allah. Wa qulubukum, dan hati-hati kamu sekalian, la tata'assaru, tiada berbekas, wala talinu, dan tiada lembut, wala tahsya'u, dan tiada takut. Wa mallahu, dan tiadalah Allah, bighafilin, itu lupa, amma ta'malun, dari apa-apa yang kamu sekalian lakukan. Wa innama, dan sesungguhnya, yuakhirukum, akan diakhirkan kamu sekalian. Lau, titiknya berapa tuh? Lau qattukum, sampai waktu-waktu kamu, atau liwaktikum, untuk waktu kamu. Wa fi qiraatin, dan di dalam satu qiraat, bitihtani, untuk tahniyah. Wa fihi, dan padanya, iltifatun, itu mengalihkan, anil khitobi, dari khitobnya. Titik, sampai situ dulu. Berapa ayat? Satu ayat. Panjang amat. Di dalam ayat ini, wajah munasabah ayatnya adalah kepada ayat-ayat yang lalu, yaitu peringatan yang diberikan Allah kepada orang-orang Yahudi, baik Yahudi pada zaman Nabiullah Musa alaihi salam, ataupun yang Yahudi pada hari ini, begitu juga nanti sampai datangnya hari kiamat. Di mana para sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pengharapan yang begitu besar agar orang-orang Yahudi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima kebenaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pengharapan para sahabat ini adalah pengharapan yang sia-sia. Termasuk kita nih,
umat baginda Rasul. Kalau sekarang kita lihat dan kita dengar bagaimana tingkah laku orang Yahudi, itu dari zaman dulu emang begitu. Kenapa? Yang pertama, apa yang disampaikan tidak akan pernah ada bekasnya buat mereka. Contoh nih, kita tegur, kita boikot, itu nggak akan ada bekasnya sama sekali buat mereka. Tetap aja begitu. Bahasa orang Betawi bilang, ngeluden. Tahu ngeluden? Nggak ada sama sekali tuh bekasnya buat mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan harapkan mereka memiliki kelembutan hati. Sehingga apa? Kekejamannya melebihi golongan siapapun. Coba bayangin ketika mereka membantai. Sekali dibom, habis semuanya. Nggak cukup, bomnya habis. Dibakar hidup-hidup. Itu Yahudi. Nggak ada kelembutan sama sekali dalam hati. Apalagi kepada orang lain. Kepada golongannya sendiri pun begitu. Ya. Yang ketiga, jangan harapkan orang Yahudi ini memiliki rasa takut. Nggak ada sama sekali. Jadi kalau kita nih, nakut-nakutin dia, dia emang nggak ada rasa takutnya sama sekali. Emang begitu tuh. 3 sifat orang Yahudi ini yang harus dikenal oleh kita. Dari semenjak dulu, di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Makanya Allah tegaskan di dalam ayatnya ini. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum. Kemudian hati kamu sekalian itu menjadi keras. Ayyuhal Yahud, wahai sekalian orang-orang Yahudi, kata Allah. Kerasnya bagaimana? Sulibat an qabulil haq. Kamu sekalian itu menyelisihi atau meninggalkan dari perkara yang benar. Dan itu yang menjadi penyebabnya adalah kerasnya hati orang-orang Yahudi. Ini kita keras nih kata kita. Hati kita. Dibandingkan dengan orang Yahudi, jauh lebih keras mereka. Bayangin. Kaum yang begitu banyak membunuh para nabi dan rasul itu orang siapa? Yahudi. Belum pernah ada sejarahnya tuh orang yang berani membunuh para nabi kecuali mereka. Padahal apa? Para nabi, para rasul adalah rujukan buat mereka untuk mengenal Allah Subhanahu, tapi berani mereka bunuh. Kemudian mereka ini selain hatinya yang begitu keras di dalam menerima kebenaran, itu pun meremehkan orang lain. Makanya dikatakan sejelek-jeleknya manusia adalah batorul haq wa gomtun nas. Yaitu orang yang menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Udah, habis udah itu. Itu orang yang paling keras hatinya yang model begitu tuh. Kebenaran gak bakalan dia terima, ngeremehin orang, selesai. Terus siapa lagi yang bisa bilangin dia? Ada nggak buat manusia yang begini nih? Nggak ada. Sehingga apa? Kalau orang sudah meremehkan orang lain, selesai. Ustadz bilanginnya tidak Ustadz. Begitu tuh modelnya. Benar nggak? Sehingga apa? Kalau manusia yang seperti ini, wajar kalau hatinya sudah begitu keras. Bahkan Allah umpamakan, mimba dizalika, dari sesudah yang demikian itu. Yang dimaksud mana? Allah perlihatkan kepada orang-orang Yahudi bagaimana menghidupkan orang yang sudah mati. Begitu juga ayat atau tanda-tanda yang lainnya. Seperti di zaman Nabi Musa alaihis. Nabi Musa itu ketika memperlihatkan mukjizatnya nggak tanggung-tanggung. Berapa mukjizat Nabi Musa? 9 mukjizat Nabi Musa.
Itu disaksikan oleh orang-orang Yahudi. Tapi apa? Semua mukjizatnya dianggap hal yang biasa. Nggak ada yang aneh dan nggak ada yang berkesan buat mereka. Sehingga apa? Bayangin, sampai Nabi Musa saja berani mereka fitnah. Bahwa Nabi Musa memiliki penyakit belang. Mana ada judulnya Nabi sama Rasul punya penyakit belang. Tahu penyakit belang? Itu kulitnya tuh yang nggak sama warnanya. Gitu kan? Masa iya manusia yang terpilih punya penyakit belang? Dan yang memfitnah ini nggak tanggung-tanggung. Masih saudara Nabi Musa, yaitu Korun. Tahu Korun? Ini Korun itu hafal Taurat sepertiganya. Jadi bukan orang biasa. Mungkin kalau bahasa kitanya sekarang ini disebutnya tuh udah kiai atau ustadz udah. Kenapa? Sepertiga Taurat dia hafal. Dan nggak gampang buat menghafal Taurat. Beda sama Quran. Kalau Quran Allah yang jamin. Kata Allah di dalam Al-Quran jelas betul kan? Nahnu nazzalna dzikra wa innalahu laha. Kami yang menurunkan Al-Quran sebagai peringatan dan kami yang akan menjaganya. Cara menjaganya dibuat di dalam hati umat Islam ini banyak orang yang hafal Al-Quran. Dititipkan di situ. Karena memang dijamin oleh Allah. Sehingga apa? Banyak penghafal-hafal Al-Quran. Tapi Taurat cuma Nabi Musa, Nabi Harun dengan Korun. Cuma 3 orang. Bisa kita bayangin. Segitu tuh ulamanya berani memfitnah nabinya. Bagaimana dengan yang lain? Yang nggak tahu isi Taurat, nggak hafal, tentunya tingkah lakunya lebih dibandingkan Korun. Sehingga apa? Allah marah banget. Dan akhirnya Korun ditenggelamkan dengan harta bendanya. Makanya yang nemuin sekarang tuh harta benda disebut harta karun. Kita susah nyebut Korun, jadi karun. Gitu kan? Ya, pas begitu dapat dikarungin. Nah, gitu kan? Nah, ini. Jadi, inilah yang diperingatkan oleh Allah kepada Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Fahiyya kal hijarati, hati orang-orang Yahudi ini seperti batu kata Allah. Pil qaswati, di dalam kerasnya. Tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi au asyaddu qaswa minha, atau lebih keras dibandingkan dengan batu. Bayangin. Orang kalau hatinya lebih keras dibandingkan batu, kira-kira seperti apa? Kita nih, memecahkan batu saja, kadang-kadang tangan kita ini minimal kapalan. Saking kerasnya tuh batu. Ini hatinya lebih keras dibandingkan dengan batu, kata Allah. Dan belum pernah ada sejarahnya umat yang memiliki hati seperti itu, kecuali orang-orang Yahudi. Bahkan Allah tegaskan, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan sesungguhnya di antara bebatuan itu masih ada yang mampu memancarkan air. Kemudian terbentuk sungai-sungai. Ada nggak? Ada. Kita sering lihat batu yang mampu mengeluarkan air. Artinya apa? Sekeras-kerasnya batu masih bisa mengalirkan air dan memberikan manfaat untuk makhluk hidup. Tapi yang namanya orang Yahudi nggak bisa begitu. Kehidupannya di alam dunia ini bukan memberikan manfaat, malah memberikan mudor. Coba dah orang Yahudi. Kita dengar beritanya kan? Kita saksikan tuh dengan mata kita. Apa manfaatnya orang Yahudi di dunia? Agak bikin rusuh mulu. Bikin ribut mulu. Bikin susah manusia. Ntar ngajakin perang gitu kan? Ntar ngajakin rib. Orang lagi anteng-anteng puasa, dibom. Coba dah. Dibandingkan dengan batu, masih lebih manfaat batu. Kenapa? Karena batu masih mampu memancarkan air dan dimanfaatkan oleh makhluk lah. Kemudian kata Allah lagi, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan sesungguhnya di antara batu ini pun yashaqqaqu, itu masih mampu mengeluarkan air tadi, memancarkan air.
fayakhruju minhul ma, maka keluarlah daripadanya air. Maksudnya, sekeras-kerasnya batu itu masih begitu bermanfaat buat makhluk lainnya karena mampu menghasilkan air. Wa inna minha lama yakhbitu min khasyatillah, dan sesungguhnya di antara bebatuan ini pun ketika diteteskan air masih berlubang. Sekeras-kerasnya batu. Kalau nggak percaya coba dah. Tetesin air terus menerus terus lama-lama berlubang. Kenapa dia berlubang? Min khasyatillah. Karena tuh batu punya rasa takut kepada Allah. Sunnatullahnya harus begitu. Sekeras-kerasnya batu ditetesi air terus menerus pasti berlubang. Kok bisa begitu? Iya, karena nih batu tunduk takut kepada Allah. Tapi hati orang Yahudi, walaupun diteteskan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan kepada mereka berulang kali, hatinya nggak pernah berlubang. Hatinya nggak pernah mau menerima kebenaran yang disampaikan baginda Rasul. Artinya apa? Walaupun kita nih ngecam, kita bacain ayat, dalil dan sebagainya, orang Yahudi mah gue pikirin. Benar. Kenapa? Karena kekerasannya hati orang Yahudi mengalahkan batu. Wa qulubukum la ta'tasiru. Hati kamu sekali itu nggak ada bekasnya sama sekali. Dibacain Taurat sama Nabi Musa. Ya. Ketika Nabi Musa pergi dari situ, balik lagi aja kepada kekufuran. Padahal ditinggalin Nabi Musa nggak lama, cuma 40 hari, 40 malam. Coba dah. Ini misalnya di kampung, ditinggalin ustaznya 40 malam, toto kafir semuanya. Kan belum pernah ada. Belum pernah ada kan? Tapi orang Yahudi ada. Ditinggalin nabinya 40 hari 40 malam. Pas begitu nabinya balik, kalau udah pada nyembah patung. Kita malah alhamdulillah kan. Bener nggak? Ustaznya pergi nih. Misalnya gitu kan, dari kampung itu. Nggak ada yang kufur. Bener kan? Dan itu nggak semuanya. Kalaupun ada misalnya rada-rada ini mak. Ya. Paling cuma 1, 2, 3 orang. Tapi orang Yahudi itu semuanya. Sampai-sampai di situ ada nabi, namanya Nabi Harun. Nggak bisa nahanin. Kenapa? Karena Nabi Harun nggak segalak Nabi Musa. Kalau Nabi Musa mah gampar bener, kepret bener. Beda dengan Nabi Harun. Nabi Harun lembut. Paling bisa negosiasi. Tapi untuk Nabi Musa nggak bisa begitu. Sehingga apa? Pada saat Nabi Musa melihat umatnya udah balik lagi menyembah patung, marahnya bukan main. Sampai-sampai jenggot Nabi Harun ditarik. Ditarik, kenapa? Marah. Dan marah yang begitu boleh. Nggak ngapa-ngapa. Jadi kalau kita melihat ketidakbenaran kemudian kita marah, boleh. Yang kagak boleh tuh marah-marah kagak ada junturungannya. Ada kan yang begitu kan? Toto marah aja. Ini marah yang benar. Gitu ya. Kenapa? Karena para nabi pun itu manusia sama seperti kita, punya rasa marah. Ya. Bahkan ketika Nabi Musa emosi, pernah orang dipukul orang Kipti, yaitu orang bangsa Mesir. Sekali pukul sama Nabi Musa, mati. Tison aja mah kalah pukulannya. Gitu ya. Nah, inilah yang dikatakan kekerasan daripada Bani Israel. Itu yang pertama. Nggak ada bekasnya sama sekali. Walaupun dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Jangankan cuma kita yang bacain. Nabi yang bacain. Nggak ada bekasnya sama sekali. Kemudian wala talinu. Orang Yahudi ini pun nggak punya kelembutan sama sekali. Jadi ini iseng-iseng dah ke sono tuh, ke Palestina. Itu orang Yahudi nggak ada kelembutannya sama sekali. Kalau dia nggak suka, diludahin di depan langsung. Contoh, orang Kristen nih. Kata dia ngikutin orang Yahudi. Padahal apa? Enggak, orang Yahudi berbeda. Agamanya dengan agama mereka. Kenapa? Karena tempat ibadahnya pun sudah berbeda. Tempat ibadah orang Yahudi apa namanya? Sinagog. Orang Kristen, gereja. Beda. Ya. Sehingga apa? Kalau lihat orang Kristen, itu diludahin aja di depan mukanya.
Itu kayak begitu. Jadi nggak ada kelembutan sama sekali. Kita masih alhamdulillah kan, gedeg sama orang masih senyum. Bener nggak? Kita nih marah sama orang, gedeg sama orang, masih senyum. Kadang-kadang masih nanya, ditanya juga masihnya. Loh, Yahudi mah enggak. Itu Yahudi itu. Kemudian wala takhsya'u, orang Yahudi pun enggak punya yang namanya rasa takut. Jadi kalau sekarang tuh negara cuma ngancam-ngancam doang, orang Yahudi makin jadi. Contoh kayak kemarin tuh PBB. Ngancam kan? Ternyata apa? Enggak ada rasa takut sama sekali. Makin menjadi jad. Cuma ingat, wa mallahu bighafilin amma dan tiadalah Allah itu lalai lupa dari apa-apa yang kamu sekalian lakukan. Allah tahu semuanya, enggak ada yang dilupakan oleh Allah. Cuma masalahnya, wa innama yuakhirukum liwaktikum, dan kamu sekalian diakhirkan waktunya. Artinya apa? Orang Yahudi enggak bakalan bisa dibasmi. Enggak bakalan bisa dibunuh semuanya. Karena ini sudah janji Allah. Mereka diakhirkan waktunya. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Nah, jadi kalau sekarang nih, kita nih negara pengen kita bom aja supaya udah mati semuanya. Enggak. Dulu pada zaman Hitler itu kan dibantai. Disisain sedikit. Ketika ditanya kata Hitler, supaya kalian tahu betapa mengesalkannya orang Yahudi ini. Sampai dibuat sosis. Jadi digiling, disuruh masuk, keluar udah jadi sosis. Itu begitu tuh. Ya, coba kalau dibantai Hitler semuanya, selesai. Cuma apa? Janji Allah nggak benar. Karena Allah menjanjikan, yuakhirukum liwaktikum, diakhirkan waktu kamu sekalian. Sampai kapan? Sampai nanti. Pertama kita lihat, datangnya Dajjal, pengikutnya siapa? Orang Yahudi. Dari negeri Irak, Baisan namanya. 70.000 lebih. Ya. Dari 70.000 ini, kemudian dari seluruh dunia orang Yahudi ini ngikut kepada mereka semua. Sehingga apa? Kalau kita lihat ini, berarti orang Yahudi nggak bisa dibasmi. Itu begitu tuh. Jadi kita sekarang kesel, marah dengan perilaku Yahudi. Ya mereka memang satu bangsa yang diakhirkan waktunya hingga sampai datangnya hari kiamat. Lalu siapa musuh terbesar mereka? Ya kita, umat Islam. Jadi yang mampu membasmi orang Yahudi nanti, membunuh mereka semua ya orang Islam. Bukan umat lain. Sama orang Kristen, udah mereka nganggap biasa. Kenapa bisa jadi CS? Hindu, Buddha, biasa bisa jadi CS. Tapi dengan orang Islam, mereka gedegnya, marahnya bukan main. Dan yang bisa menghancurkan mereka nanti adalah umat Islam. Cuma masalahnya, umat Islam yang bagaimana? Kalau umat Islam yang pakai rada-rada takut sama mereka, atau tunduk dengan perilaku mereka, tentunya bukan umat Islam yang demikian. Nah, di sini tujuannya tiada lain adalah sebagai peringatan buat kita semua. Bahwasanya orang-orang Yahudi, mereka hatinya lebih keras dibandingkan dengan batu. Ya, dibandingkan dengan umat-umat lain, nggak ada yang sekeras mereka. Nah, dengan penjelasan ini memberitahukan kepada kita bahwasanya orang-orang Yahudi adalah satu kaum yang akan terus menebarkan kebencian, permusuhan dengan sesama umat manusia. Jangankan kepada golongan lain, kepada golongannya sendiri pun demikian. Contoh, dulu pernah di zaman Nabi Musa alaihi salam, ya. Ini mereka antara satu golongan dengan golongan lainnya nggak mau akur. Bahkan sampai sekarang. Contoh, keturunan Nabi Yusuf dengan keturunan Bunyamin, keturunan Yahuda dan lain sebagainya. Itu nggak ngambung mereka. Punya klannya masing-masing. Kalau bahasa sekarang nih, punya bani-baninya. Orang Arab bukan begitu kan? Ada bani apa, itu mereka begitu. Ya, Bani Yusuf misalnya, Bani Bunyamin, itu mereka nggak akur antara yang satu dengan yang lain. Bahkan
Jangankan dalam hal itu, dalam hal keyakinan mereka saja pun mengamalkan ajaran agamanya itu beda-beda. Antara satu golongan yang lain. Nggak sama. Nah, disinilah rasa kesukuan mereka begitu besar. Kalau sudah demikian, maka sulit bagi mereka untuk melakukan kebaikan di alam dunia. Karena dengan golongan hanya begitu, apalagi dengan golongan umat lain. Jadi yang harus kita sadari nih, ya sudah berdoa sajalah kepada Allah. Semoga orang-orang Yahudi ini cepat dibinasakan oleh Allah Subhanahu. Cuma masalahnya kalau mereka dibinasakan berarti dikit lagi kiamat. Ayo dah. Kita kadang-kadang kan begitu tuh. Benar nggak? Kita nggak mikir nih bahwa mereka adalah satu kaum yang diakhirkan. Maksudnya ditunda masanya hingga sampai datangnya hari kiamat. Kita ngomong orang Yahudi dihancurin aja udah, matiin aja udah. Setelah dikit lagi kiamat berarti. Gitu kan? Nah, jadi itu yang harus disadari. Setiap segala sesuatu yang memang kita lakukan harus dipikirkan baik-baik. Dan inilah yang menjadi ladang amal buat kita di hadapan Allah Subhanahu, yang kita sering menyebutnya dengan nama jihad fisabilillah. Nah, kita nih model kita diajak jihad. Ada yang mau? Hah? Kan kadang-kadang kita pakai persyaratannya banyak banget kan? Gitu. Jihad, teriaknya sekencang banget, Allahu Akbar, mundur belakang. Gitu kan? Nah, kita nih modelnya nih. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua dan dapat menjauhkan perilaku Yahudi di dalam kehidupan kita. Kenapa begitu? Karena terus terang kata baginda Rasul, nanti kamu sekalian akan mendekati Yahudi sejengkal demi sejengkal. Dalam hal apanya? Dalam hal segalanya. Dalam hal segalanya. Contoh, dari makan, ini paling gampang. Dari makan. Kita sekarang udah ngikutin orang Yahudi. Makan sambil diri, bahkan sampai lari. Muak, muak, muak. Banyak yang begitu. Padahal pesan Islam apa? Kalau makan, minum, duduk. Gitu kan? Kan begitu. Coba dong sekarang kita lihatin. Lagi naik motor, mulutnya ampul-ampulan. Ada nggak yang begitu? Makan. Gitu kan? Kemudian, apa yang kita makan pun sekarang kita sudah kurang telit. Benar nggak? Dulu nih Islam mengajarkan ketika kamu makan, terutama barang yang disembelih misalnya seperti binatang, itu mereka lebih yakin beli ayamnya misalnya, kemudian mereka sembelih, mereka masak. Kenapa? Halalnya lebih terjam. Sekarang kita kan milihnya Kentucky Fried Chicken. Benar nggak? Udah nggak mau ribet. Kalau ditanya halal apa enggak? Ayo dah. Kita cuma ngomong Bismillah aja. Kan gitu kan? Bismillahnya niatnya cakep, bener. Cuman usahanya kagak. Bener nggak? Kita nih pengen dapat rezeki, kan ada kerjanya. Orang dulu nggak begitu. Ketika dia mengatakan kita cari yang halal, dia beli ayamnya. Kemudian dia sembelih, dia masak. Ketika ditanya halal, halal, gue yang motong. Dijamin kan? Nah sekarang kita tanya nih, makan fried chicken, Kentucky. Ditanya, halal apa enggak? Halal. Lu tahu dari mana? Beli motong. Masih ragu-ragu. Benar. Kenapa? Kurang hati-hati kita udah. Dalam masalah agama. Itu baru makan tuh. Minum. Sekarang minuman apa aja coba dah kita cicipin udah. Sok banget pakai nongkrong di kafe. Gitu kan? Minumannya yang dikocok. Kita nggak tahu dimasukin apa di dalam minuman. Pas begitu kita pulang aja ada kelingan dikit kan? Ada nggak begitu? Bahkan nggak usah pakai minuman begitu. Jamu aja sekarang. Kenapa? Saya pernah begitu. Pulang minum jamu nih, naik motor. Kok lampu kecil-kecil banget. Balik lagi saya nanya, tadi kasih apaan? Ada anggurnya? Iya katanya. Suek. Itu kan? Ada nggak yang begitu? Ada. Itu obat. Jamu. Coba bayangin. Bagaimana dengan minuman yang lain? Kita udah kurang hati-hati. Pakaian. Sama. Nah kita lihat, pakaian orang Yahudi sama pakaian orang Islam ada bedanya nggak? Udah nggak ada bedanya sekarang kita lihat.
Orang Yahudi pakai celana pokek, lagi pakai celana pokek aja lagi. Begitu kan? Ya, ini udah kurang kata kita dalam busuk, belum dalam hal-hal lainnya. Makanya Nabi bilang, kamu akan mengikuti orang Yahudi sejengkal demi sejengkal. Sehingga akhirnya nanti mereka masuk ke lubang. Ini ke lubang nih. Ular sekalipun engkau akan mengikutinya. Dan ternyata betul. Kita udah ngikutin sedikit demi sedikit. Bahasa sama tuh. Orang Yahudi tuh. Kita lihat. Bahasanya buruk-buruk banget. Bener nggak? Kita sama gitu kan. Anak sekarang kalau ngomong anjay, coba bayangin. Itu bahasa mana itu? Gitu kan? Dia mau jangjing. Kalau orang Banten tuh bahasa jangjing itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang bahasa dia. Mana jing? Gitu kan? Jing itu bahasa kita kamu. Itu orang Banten. Emang bahasanya begitu. Dia jawab lagi, naon si jing? Kan gitu kan? Itu emang begitu bahasanya. Kita ngerti kagak ngomongnya. Begitu. Ada nggak? Aduh, ini bahasa udah mulai nih. Kayak begitu. Nah, mudah-mudahan nih kita ya bisa memilah dan memilih kebaikan buat kita semua. Ya, dalam segala hal jauhi apa yang menjadi perilaku Yahudi. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita semua. Ya. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada yang tanyain? Ya, kalau nggak ada yang tanyain, ya untuk hari ini kajian tafsir kita cukupkan. Mudah-mudahan walaupun singkat bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya. Selanjutnya minta waktunya untuk membacakan suratul Fatihah. Ini dari keluarga Bandina ya. Yang pertama diniatkan untuk almarhum Bapak Owik bin Karja, untuk almarhumah Ibu Cacih binti Hamim, untuk almarhum Bapak Hamim bin Hamidan, untuk almarhumah Ibu Titi binti Pulan, untuk almarhum Raihan bin Sudirna, untuk almarhum Farhan bin Sudirna, untuk almarhum Karja bin Pulan, dan untuk almarhumah Ocah binti Pulan. Al-Fatihah khususun asma'il mazkurah fi hadzal qirtas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa liwalidayna amin. Mari kita baca doa akhir majlisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.